Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam bagi teman-teman yang menonton video kali ini. Yang saya hormati Bapak Abdul Majid MKom dan juga teman-temanku sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya bertugas sebagai moderator. Adapun anggota dari kelompok 4 itu sendiri, yang pertama Etika Kurniawati dengan NIM 2119123, yang kedua Anikoh Inarotutuja dengan NIM 2119128, yang ketiga Muhammad Rifan dengan NIM 2119153, yang keempat Ulinuha Neviana dengan NIM 2119157, dan yang terakhir Purwita Wulandari dengan NIM 2119179. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi desain grafis. Kemudian untuk penjelasannya, yang pertama akan dijelaskan oleh Etika Kurniawati. Kemudian yang kedua Anikoh Inarotutuja. Yang ketiga Purwita Wulandari, dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Ulinuha Neviana. Untuk lebih jelasnya bisa disimak video kali ini. Oke teman-teman, semangat belajar dan semangat selalu untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Kurniawati dengan NIM 2119123. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian desain grafis. Desain grafis adalah aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, produk dan perusahaan, dan lingkungan grafis, desain informasi, dan secara visual. Ada pendapat lain tentang pengertian desain grafis. Desain grafis adalah kombinasi kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafis, foto-foto dan ilustri yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan, atau subversif, atau sesuatu yang mudah diingat. Perkenalkan, nama saya Anikoh Inarotutuja dengan NIM 2119128. Di sini, saya akan menerangkan tentang sejarah perkembangan desain grafis. Perjalanan desain dan gaya huruf Latin mulai diterapkan pada awal masa kejayaan Kerajaan Romawi. Kejayaan Kerajaan Romawi di abad pertama yang berhasil menaklukkan Yunani membawa peradaban baru dalam sejarah Barat dengan diadaptasikannya kesusasteraan, kesenian, agama, serta alfabet Latin yang dibawa dari Yunani. Ketika perguruan tinggi pertama kali berdiri di Eropa pada awal milenium kedua, buku menjadi sebuah tuntutan kebutuhan yang sangat tinggi. Teknologi cetak belum ditemukan pada masa itu, sehingga sebuah buku harus disalin dengan tangan. Selanjutnya yaitu tokoh desain grafis. Johannes Gutenberg menemukan teknologi mesin cetak yang bisa digerakkan pada tahun 1447 dengan model tekanan menyerupai desain yang digunakan di Rhineland, Jerman untuk menghasilkan anggur. Ini adalah suatu pengembangan revolusioner yang memungkinkan produksi buku secara massal dengan biaya rendah, yang menjadi bagian dari ledakan informasi pada masa kebangkitan kembali Eropa. Selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perkembangan desain grafis. Yang pertama terjadi pada tahun 1851 yang bernama The Great Exhibition, diselenggarakan di Taman Hyde London antara bulan Mei hingga Oktober 1851 pada saat revolusi industri. Pameran besar ini menonjolkan budaya dan industri serta merayakan teknologi industri dan desain. Pameran digelar dalam bangunan berupa struktur besi tuang dan kaca, sering disebut juga dengan Istana Kristal yang dirancang oleh Joseph Paxton. Yang kedua, diselenggarakan pada tahun 1892. Aristide Bruant, Toulouse-Lautrec, pelukis post-impresionis dan ilustrator art, Nouveau Francis, Henry Toulouse-Lautrec melukiskan banyak sisi Paris pada abad ke-19 dalam poster dan lukisan yang menyatakan sebuah simpati terhadap ras manusia.
Walaupun litografi ditemukan di Austria oleh Alois Senefelder pada tahun 1796, Toulouse-Lautrec membantu tercapainya peleburan industri dan seni. Yang ketiga terjadi pada tahun 1910, modernisme. Modernisme terbentuk oleh urbanisasi dan industrialisasi dari masyarakat barat. Sebuah dogma yang menjadi nafas desain modern adalah form follow function yang dilontarkan oleh Louis Sullivan. Simbol terkuat dari kejayaan modernisme adalah mesin yang juga diartikan sebagai masa depan bagi para pengikutnya. Desain tanpa dekorasi lebih cocok dengan bahasa mesin, sehingga karya-karya tradisi yang bersifat ornamental dan dekoratif dianggap tidak sesuai dengan estetika mesin. Yang keempat, terjadi pada tahun 1916, Dadaisme, yaitu suatu pergerakan seni dan kesusastraan yang dikembangkan mengikuti masa Perang Dunia Pertama dan mencari untuk menemukan suatu kenyataan asli hingga penghapusan kultur tradisional dan bentuk estetik. Dadaisme membawa gagasan baru, arah dan bahan, tetapi dengan sedikit keseragaman. Prinsipnya adalah ketidakrasionalan yang disengaja, sifat yang sinis dan anarki, dan penolakan terhadap hukum keindahan. Yang kelima terjadi pada tahun 1916, The Stitch, yaitu gaya yang berasal dari Belanda. The Stitch adalah suatu seni dan pergerakan desain yang dikembangkan sebuah majalah dari nama yang sama ditemukan oleh Theo van Doesburg. The Stitch menggunakan bentuk segi empat kuat, menggunakan warna-warna dasar, dan menggunakan komposisi asimetris. Gambar di bawah adalah red and blue chair yang dirancang oleh Gerrit Rietveld. Yang keenam terjadi pada tahun 1918, Konstruktivis, yaitu suatu pergerakan seni modern yang dimulai di Moskow pada tahun 1920 yang ditandai oleh penggunaan metode industri untuk menciptakan objek geometris. Konstruktivis Rusia berpengaruh pada pandangan modern melalui penggunaan huruf sans serif berwarna merah dan hitam diatur dalam blok asimetris. Gambar di bawah adalah model dari Menara Tatlin, suatu monumen untuk komunis internasional. Yang ketujuh diselenggarakan pada tahun 1919, Bauhaus. Bauhaus dibuka pada tahun 1919 di bawah arahan arsitek terkenal Walter Gropius, sampai akhirnya harus ditutup pada tahun 1933. Bauhaus memulai suatu pendekatan segar untuk mendesain mengikuti Perang Dunia Pertama, dengan suatu gaya yang dipusatkan pada fungsi, bukannya hiasan. Yang kedelapan terjadi pada tahun 1928 sampai 1930, Gill Sans. Gill Sans tipografer Eric Gill belajar pada Edward Johnston dan memperhalus tipe huruf underground ke dalam Gill Sans. Gill Sans adalah sebuah jenis huruf sans serif dengan proporsi klasik dan karakteristik geometris lemah mulai yang memberinya suatu kemampuan beraneka ragam. Yang terakhir yaitu Harry Beck. Harry Beck yaitu perancang grafis menciptakan peta bawah tanah London pada tahun 1931, sebuah pekerjaan abstrak yang mengandung sedikit hubungan ke skala fisik. Beck memusatkan pada kebutuhan pengguna dari bagaimana cara sampai dari satu stasiun ke stasiun yang lain dan di mana harus berganti kereta. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Kategori desain grafis. Ada beberapa kategori desain grafis, yakni diantaranya yang pertama ada printing. Printing yang memuat desain buku, majalah, pamflet, dan yang lain-lain. Yang kedua ada web design, yakni desain untuk halaman web. Yang ketiga film termasuk DVD, CD, dan CD multimedia untuk promosi. Yang keempat ada identifikasi logo. Dan yang terakhir ada desain produk, pemaketan, dan sejenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olino Neviana, NIM 2119157, akan membahas sedikit tentang aplikasi-aplikasi desain grafis. Di antaranya yang pertama ada CorelDRAW yang merupakan program olah gambar berbasis grafik vektor yang hanya bisa digunakan pada sistem operasi Windows saja. Yang kedua ada Adobe Photoshop yang merupakan aplikasi produksi Adobe System di mana khusus digunakan dalam pengeditan gambar atau foto agar lebih menarik. Selanjutnya ada Photoscape yang merupakan sebuah aplikasi pengolah gambar yang digunakan untuk pengeditan gambar maupun foto secara mudah dan menyenangkan. Lalu ada Photoshine yang merupakan program yang dikhususkan dalam pengeditan foto maupun gambar mirip seperti Photoscape, dan aplikasi ini sangat user friendly dan mudah sekali digunakan oleh brandware.
Lalu ada Adobe Illustrator, di mana memiliki software pengolah gambar berbasis garis vektor seperti dengan Adobe. Lalu ada Macromedia Freehand, yaitu terkenal dengan animasi flashnya. Nyatanya perusahaan Macromedia juga merilis aplikasi berbasis vektor bernama Macromedia Freehand. Lalu ada Paint, aplikasi pengolah gambar berikutnya, yaitu Paint, yakni program bawaan dari Microsoft. Dan dari masing-masing aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di antaranya kelebihan dari CorelDRAW adalah hasil gambar yang tidak pecah dan terlihat bagus, toolnya lengkap, banyak yang menggunakan termasuk di perusahaan-perusahaan besar, dan dapat mengimport maupun ekspor file dalam banyak format ekstensi. Lalu kekurangannya sulit digunakan hanya untuk pengeditan foto, harus paham fungsi toolsnya, dan berbayar. Adapun kelebihan dari Adobe Photoshop, gambar yang dihasilkan bagus dan tidak pecah, mudah digunakan, tampilan user friendly, fitur editing foto lengkap, memiliki banyak efek, populer dan banyak digunakan. Dan kekurangannya berbayar, tidak cocok dalam pembuatan gambar basis vektor seperti logo, banyak layer-layer yang harus digunakan, aplikasi berat dan memakan banyak memori. Lalu kelebihan dan kekurangan Photoscape, di mana kelebihannya editing foto lebih mudah, tampilannya user friendly, toolsnya mudah dipahami, memiliki efek dan template gambar yang bisa diklik sekali saja sehingga lebih cepat dan mudah. Dan kekurangannya fitur ini tuh tidak lengkap dan hanya dikhususkan untuk editing foto pemula yang ingin cepat. Dan satu lagi yaitu kelebihan dan kekurangan dari Adobe Illustrator, yaitu kelebihannya mudah digunakan seperti aplikasi Adobe lainnya, user friendly, hasil gambar bagus karena tidak pecah, kompatibel dengan software lainnya, dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Sedang kekurangannya adalah tools tidak sebanyak aplikasi vektor Corel maupun Inkscape, hasil warna tidak realistis, ada beberapa fitur yang harus menggunakan jaringan komputer, serta berbayar. Itu adalah beberapa dari aplikasi desain grafis serta kelebihan dan kekurangannya, sedangkan masih banyak dari aplikasi-aplikasi lainnya yang tidak sempat saya jelaskan. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok 4. Semoga kita bisa mengerti, bisa paham tentang apa yang telah disampaikan dari teman-teman dari kelompok 4 tadi mengenai aplikasi desain grafis, dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 4 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun dalam penulisan materi. Bisa dimaafkan ya teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir, terima kasih sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan juga semangat terus dalam belajar. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.